Oh, tuh. Abi, pulang, Bi. Anak kamu yang kirim. Ayo, Bi, pulang. Sana kamu, Bi. saya bilang sama kamu. Pulang, Pulang Bi, sana. pulang, Bi. Nandiyan anak-anak, Bi. Udah sana pulang kamu. Saya dalam sana kamu. Ya Aku udah, Bi. di saya. Udah, Bi, pulang. Bi, istighfar, Ya, Bi. jangan nasihatin saya. Bi, tolong, Bi. Sana pulang kamu, sana Istighfar, pulang kamu. Bi. Kenapa dengan Umi? Dia emang kenapa sama dia sehingga Nggak kamu? tahu. Emang dia sudah nggak enak itu? Gaya dia udah lebar bolongannya. Lebar. Bahkan dia nggak ada jemputnya. Maksudnya apa? Sudah apa? Sudah lubangnya tuh udah lebar. Lubang apa maksudnya? Ya, lubang itu Terus tadi nggak ada apanya tadi? nggak ada jemput. Apa? Nggak ada jemputnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi ingin menobatkan Ustadz Asep, seorang ustadz pemilik madrasah yang terjebak dengan perbuatan menyimpang hubungan sesama jenis. Ustadz Asep ini memiliki istri dan anak di rumahnya. Namun ketika dia mengenal seorang kiai yang menurutnya sangat hebat, Ustadz Asep ini kemudian berguru kepadanya. Namun sayangnya, sang kiai itu ternyata penyuka hubungan sesama jenis. Ustadz Asep pun tercuci otaknya oleh sang kiai. Sehingga istri Ustadz Asep kemudian datang kepada Kang Ujang Bustomi untuk meminta bantuan. Lalu mampukah Kang Ujang menyadarkan sang ustadz yang tersesat itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah bermula dari Umi Safira, seorang perempuan menawan yang mengelola sebuah madrasah di kampungnya. Umi Safira yang terus menangis itu, datang kepada Kang Ujang dan bercerita, bahwa dia memiliki seorang suami yang bernama Ustadz Asep, yang selama ini berjuang bersamanya untuk mengajar anak-anak di madrasahnya. Ustadz Asep sebenarnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu agama, sehingga banyak warga masyarakat yang percaya kepadanya. Ustadz Asep juga seorang suami yang setia, juga sangat menyayangi anak-anaknya. Akan tetapi, masalah itu kemudian datang, ketika dia mengenal seorang kiai yang bernama Abah Kintil. Ustadz Asep sangat hormat dan menyanjung tinggi dengan sang kiai Abah Kintil itu. Menurutnya, Abah Kintil adalah orang yang sangat luar biasa. Keilmuan agamanya cukup luas. Dan yang lebih dari itu semua, Abah Kintil diyakini Ustadz Asep bisa memberikan sebuah kejayaan. Abah Kintil memiliki ilmu hebat yang tidak dimiliki oleh orang sembarangan. Dengan ilmu yang dimilikinya, Abah Kintil bisa menjadikan orang cepat kaya raya, menjadikannya sakti, bahkan bisa membantu orang untuk mengabulkan setiap hajat yang dimintakan kepadanya. Dan karena meyakini kehebatan Abah Kintil yang demikian itulah, sang Ustadz Asep menjadi tergoda, dan kemudian berguru kepadanya. Bahkan Ustadz Asep rela tinggal di rumah Abah Kintil, demi bisa mendapatkan hal yang diinginkannya.
Sejak kejadian itulah Ustadz Asep kemudian berubah 180 derajat. Dia sepertinya sudah melupakan masa lalunya. Dia sudah tidak mau lagi berkumpul dengan istri, anak, atau bahkan madrasah yang dikelolanya. Bahkan ketika dia pulang, sedikit pun dia tidak bersedia menyentuh istrinya. Apalagi untuk berhubungan suami istri, sepertinya dia sudah tidak punya selera. Di saat itulah Umi Safira kemudian berpikiran bahwa suaminya itu terkena pengaruh ilmu gaib Abah Kintil, bahkan telah melakukan hubungan sesama jenis dengannya. Dan karena sebab tersebutlah Umi Safira kemudian datang dan ingin minta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Umi Safira berharap Kang Ujang bersedia mendatangi suaminya yang saat ini berada di rumah Abah Kintil, dan berharap sang suaminya bisa disadarkannya. Maka datanglah Kang Ujang Bustomi dan Umi Safira ke sebuah rumah di perkampungan terpencil yang menjadi rumah dari sang kiai sesat Abah Kintil itu. Dan ketika datang ke rumahnya, Kang Ujang pun langsung bertemu Ustadz Asep, sang suami Umi Safira yang sedang tersesat tersebut. Kang Ujang pun berkata kepadanya bahwa dia datang adalah atas permintaan tolong Umi Safira yang ingin tahu keadaan suaminya. Mengapakah Ustadz Asep berada di rumah Abah Kintil, dan mengapa tidak lagi berkumpul di rumah bersama istri dan anak-anaknya? Di saat itulah Kang Ujang Bustomi mendengar jawaban yang sangat memprihatinkan. Ustadz Asep itu mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi mengenal istri dan anak-anaknya. Dia sudah sangat bahagia hidup bersama sang guru Abah Kintil. Bersamanya, dia telah mendapatkan semua hal yang diinginkannya. Kekayaan, kesaktian, bahkan kepuasan batin. Semuanya sudah dia dapatkan bersama Abah Kintil. Termasuk ketika ingin mendapatkan kenikmatan melakukan hubungan untuk memuaskan nafsu syahwatnya. Dan mengetahui Ustadz Asep yang mengatakan bahwa dia sudah tidak kenal dengan istrinya, Kang Ujang pun memanggil Umi Safira untuk masuk menemui suaminya. Dan benar saja, terlihat Ustadz Asep seperti tidak mengenali Umi Safira. Dia mundur ke belakang, dan sedikit pun tidak ingin menyentuh istrinya. Bahkan, walaupun sang istri menangis dan bersimpuh sujud di hadapannya, Ustadz Asep tetap tidak hendak peduli. Kang Ujang pun merasa sangat prihatin dengan pemandangan memelas hati yang ada di hadapannya itu. Kang Ujang pun segera meminta Umi Safira untuk kembali keluar, dan biar Kang Ujang yang menyelesaikan masalahnya. Kang Ujang pun berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Asep itu sungguh sudah sangat melewati batas. Bagaimana mungkin dia tidak menerima istrinya, yang adalah ibu dari anak-anaknya? Apa yang dilakukan Ustadz Asep itu adalah dosa yang sangat besar. Dia telah mengingkari hal yang harus menjadi tanggung jawabnya. Apalagi dia melakukan hal tersebut demi hanya bisa hidup bersama Abah Kintil. Kang Ujang pun meminta Ustadz Asep agar mempertemukan dirinya dengan sang guru menyesatkan itu. Dan melihat Abah Kintil yang sudah ada di hadapannya, Kang Ujang pun berkata bahwa dia datang adalah untuk menyadarkan Ustadz Asep, juga untuk menghentikan perbuatan Abah Kintil yang menyesatkan. Abah Kintil telah merusak sebuah hubungan keluarga yang bahagia. Selain itu, Abah Kintil juga mengajarkan hal menjijikan yang sangat dilarang oleh Tuhan. Hubungan sesama jenis sudah sangat jelas difirmankan dalam Al-Quran, bahwa barang siapa yang melakukan hal tersebut, pasti Allah akan memberikan kehancuran. Kang Ujang kemudian meminta Abah Kintil untuk membebaskan Ustadz Asep dari pengaruh ilmu gaibnya, juga menghentikan praktek hubungan sesama jenis yang sangat menjijikan itu. Dan mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, terlihat Abah Kintil sangat marah. Dia tidak terima dikatakan Kang Ujang sebagai orang sesat yang menjijikan, yang dia yakini bahwa dia tidak melakukan sedikit pun kesalahan. Dia merasa bahagia dengan semua hal yang dilakukannya itu, dan sampai kapanpun dia akan melakukan kebahagiaannya. Abah Kintil meminta Kang Ujang untuk tidak ikut campur urusan yang dilakukannya, termasuk juga hubungannya dengan Ustadz Asep. Karena itulah dia segera mengusir Kang Ujang untuk pergi meninggalkan rumahnya.
Akan tetapi Kang Ujang sudah bertekad bulat dengan tujuannya. Apapun yang terjadi, dia harus bisa menyadarkan Ustadz Asep. Dan juga, Kang Ujang harus bisa menghentikan Abah Kintil yang menyesatkan itu. Karena itulah pertarungan yang hebat Kang Ujang dengan Abah Kintil itu kemudian terjadi. Abah Kintil ingin menghajar dan mengusir Kang Ujang Bustomi. Dan Kang Ujang ingin segera menghancurkan sang manusia iblis terlaknat itu. Maka setelah berhasil menghancurkan Abah Kintil, Kang Ujang pun segera kembali berkata kepada Ustadz Asep, yaitu agar sang Ustadz bertobat dan kembali kepada istri dan keluarganya. Abah Kintil yang dia agungkan itu hanyalah manusia yang tersesat, dan dia pun sudah dihancurkannya. Akan tetapi Ustadz Asep masih belum hendak sadar. Karena itulah Kang Ujang Bustomi kemudian memberikan pelajaran kepadanya. Kang Ujang menghajar Ustadz Asep dengan kekuatan ilmu hikmahnya. Sehingga tanpa ampun, sang Ustadz itu langsung terkapar tak berdaya. Kang Ujang kemudian mencoba mencabut pengaruh ilmu iblis yang menguasai otak dan pikirannya. Dan sesaat kemudian, hidayah itu kemudian didapatkan. Ustadz Asep yang sebelumnya keras kepala seperti orang kesetanan, kini hatinya telah luluh. Dia tersadar, dan kemudian bertobat dari semua kesalahan yang telah dia lakukan. Di hadapan istrinya yang masih muda dan rupawan itu, Ustadz Asep bersimpuh, menangis, dan kemudian berkata, "Wahai istriku, maafkan suamimu. Aku telah menzolimi engkau dan juga menerlantarkan anak-anak, yang adalah seharusnya menjadi tanggung jawabku. Aku ini adalah manusia bejat dan terlaknat. Seharusnyalah aku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan aku akan sangat rela jika engkau akan menghukumku." Umi Safira pun kembali menangis dengan perkataan suaminya itu. Namun kali ini, tangis itu bukan lagi tangis penderitaan. Tangis itu adalah tangis bahagia, karena sang suami yang dicintainya itu telah kembali ke dalam pelukan. Umi Safira dengan kelembutan hatinya pun mengatakan bahwa dia telah memaafkan suaminya dan mengajaknya untuk bersama, untuk kembali hidup bersama menjalankan perintah Tuhan. Kang Ujang pun sangat merasa bersyukur dengan melihat pemandangan indah mengharukan yang ada di hadapannya itu. Semoga kehidupan Ustadz Asep dan Umi Safira bersama keluarga bisa terus abadi sejahtera sampai Tuhan menjemput takdirnya. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah edukasi yang penuh inspiratif dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap
Kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.